Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal ikhwah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح اتق الله حيثما كنت. وقال أيضا من جبير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له بعدا أو بعدا من أدرك رمضان فلم يغفر له. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم wa nahnu dzalika minasyahidin. Hadirin sidang jemaah Jumat, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur semua apa yang ada di alam. Diatur kita menjadi hamba-hamba taat. Ada di antaranya juga Allah mengatur orang-orang yang lalai, yaitu hamba-hamba subhat. Dan juga ada Allah mengatur orang-orang hidup dalam keadaan maksiat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas aturannya. Kita diberi detiknya, menitnya, jamnya, harinya, bulannya. Selagi napas masih bisa berhembus, selagi jantung masih bisa berdetak, jalan langkah kaki kita masih kita untaikan, tangan kita masih bisa menggapai, mata masih bisa melihat, dan rasa masih ada di dalam hati kita, dan pikiran kita masih waras. Gunakanlah atas segala ketetapan Allah itu untuk patuh kepada Allah. Dan Allah pun memberikan izin kepada kita untuk patuh padanya. Tak ada kalimat yang pantas untuk ucapan kebaikan, aturan Allah kepada kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kecuali segala puji baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan seorang hamba untuk jadi orang baik, yuwaffaqhu fiddin, maka dipahamkanlah dia dengan urusan-urusan agama, urusan-urusan untuk taat, urusan-urusan untuk patuh. Alhamdulillah, hari ini hari kedua Ramadan. Kita diuntaikan kaki, kita langkahkan kaki dan menguntaikan tangan dari rumah kita untuk berjalan di atas patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepatuhan ini berwasilah kita kepada makhluk yang paling patuh di antara seluruh makhluk. Hamba yang paling patuh di antara seluruh hamba adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepatuhan kita ini kita ingin meniru-niru, mengikut-ikut, mencontoh-contoh, ittiba terhadap hamba yang patuh. Dialah baginda Nabi SAW. Takkanlah sempurna kepatuhan kita, takkanlah diterima kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali patuh yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Maka atas kepatuhan itu kita berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita dapat jejak langkah Nabi ini, mencontoh Nabi, hingga kita kemudian atas izin Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Takkanlah ada pertolongan syafaat kecuali kepada orang yang Allah izinkan. Hanya yang diizinkan itu yang paling patuh dan yang tak pernah buat salah adalah baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kepada Nabi Muhammad. Adalah nama-nama kita dalam pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat pertama Ramadan, yaitu pekan hari kedua Ramadan 1444 Hijriah, maka khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan haqqa tuqatih, dengan hak, dengan benar. Al-haq, maza min al-haq, maza al-haq, apa itu hak? Kata ulama, hak itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka haqqa tuqatih, patuh karena memang haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka haqqa tuqatih, patuh sebenar-benar takwa, sebenar-benar takwa, maknanya itulah yang paling tinggi derajat di antara seluruh derajat. Itulah prestasi di antara prestasi, yang paling tinggi di antara seluruh prestasi. Itulah orang yang paling sakti di antara orang paling sakti. Jadi kalau saktinya itu seorang profesor, belum ada jaminan. Tapi kalau saktinya, hebatnya, kemuliaannya adalah ketakwaan, maka Allah janjikan kepada orang takwa ini adalah surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo berlomba-lombalah, segeralah, jangan tunda. Permohonan ampun kepada Tuhanmu karena kita memang banyak salah. Salah berucap, salah melihat, salah mendengar, salah mengata, salah menggapai, salah melangkah, salah berpikir, salah merasa. Maka kita ini tak ada lepas dari salah kecuali baginda Nabi SAW. Maka segeralah, jangan tunda-tunda. Saat ini, detik ini juga mintalah ampunan kepada Allah, mengiringi segala bentuk perbuatan kita, dan Allah akan siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang minta ampun tersebut. Bersegera minta ampun, bersegera pula surganya Allah. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan hanya untuk orang takwa, bukan dijanjikan untuk orang kaya, bukan dijanjikan untuk orang pintar, bukan dijanjikan untuk orang yang banyak ilmunya, tapi yang dijanjikan hanya orang takwa. Innal lil muttaqina mafaza, sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan, ketinggian pangkat, kejayaan di atas segala kejayaan hanya diperuntukkan kepada orang takwa. Maka Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, telah dikitabkan kepada kalian, sudah tak bisa diutak-atik lagi, sudah ketentuan Allah, sudah menjadi undang-undang. Seperti mana Allah mengkitabkan bumi dan langit ada 12 bulan dalam setahun, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkitabkan, menjadikan kewajiban, tak bisa diprotes, tak bisa diganggu gugat. Seluruh manusia sejak dari pertama sampai akhir nanti, kewajiban utamanya yang tak bisa diutak-atik adalah puasa. As-siyam alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian jadi takwa. Kalau kita benar puasanya seperti orang dulu yang Allah Subhanahu wa taala panggil pada kita orang-orang beriman untuk mengimplementasikan puasa, mempraktekkan puasa, bahwa puasa adalah bagian dari amalan Islam. Yang dihimbau adalah hati kita, benarkah kita ini mampu mempraktekkan amalan badan kita menjadi seorang Islam? Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa seperti orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Nabi Adam alaihissalam. Siapa orang terdahulu? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa orang terdahulu? Nabi Daud alaihissalam. Siapa orang terdahulu? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan nabi dan rasul-rasul. Umat-umat terdahulu semuanya puasa. Maka berpuasalah seperti mereka yang mendatangkan ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh puasa terbaik, yang kemudian dengan puasanya bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat ketakwakan kepadanya, tapi taqwal azimat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini bulan yang Allah berikan spesial untuk kita umat akhir zaman, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Allah berikan umat terdahulu bulan mulia itu hanya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak pertama kali ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah dikitabkan, tidak bisa diutak-atik. Sehebat apapun teknologi, profesornya orang tidak akan bisa merubah bulan dari 30 hari menjadi 20 hari, atau mengubah 1 bulan menjadi 60 hari. Takkan bisa, karena itu ketetapan Allah. Sehebat apapun teknologi manusia, maka ketetapan Allah dari 12 bulan ketika Allah menjadikan langit dan bumi, di dalamnya ternyata Allah ciptakan, Allah tetapkan 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajabul Mudhar, Rajab yang terpisah. Lalu bulan Ramadan di mana letaknya?
Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunda spesial hanya untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan menjadi bulan spesial. Apakah bulan Ramadan tidak ada sejak Nabi Adam? Ada. Apakah sejak Allah menciptakan langit dan bumi Ramadan itu ada? Ada. Tapi khusus untuk umat akhir zaman, Allah berikan kemuliaan di antara 4 bulan tanpa menghapus kemuliaan 4 yang bulan itu. 4 bulan tersebut Allah tambah 1 bulan untuk memuliakan, menjayakan, menghebatkan umat ini lebih hebat dari umat-umat terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Quran. Apa itu bulan Ramadan? Diturunkannya bacaan. Bacaan untuk apa, Pak? Supaya kita tahu mana yang jelas, mana yang gelap, mana yang menjadi hudan, menjadi petunjuk. Bayyinatin minal huda wal furqan, menjelaskan kepada kalian mana yang patut diikuti, mana pula yang patut untuk ditinggalkan. Maka Ramadan ini bacalah. Itu dia Al-Quran diturunkan. Maka kata ulama, siapa Ramadan tidak membaca Al-Quran, tak mengamalkan Quran, tak memahami Quran, padahal di situ Allah berikan keberkahan yang banyak, yang keberkahannya tidak ada daripada umat-umat terdahulu, hanya untuk umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek, yang amalnya sikit-sikit, tapi bisa mendahului dari seluruh umat-umat terdahulu. Kata Nabi, takkanlah masuk surga nabi-nabi sebelumku sebelum aku masuk surga, dan takkanlah masuk surga umat-umat sebelumku sebelum umatku masuk surga. Kenapa? Karena ada kemuliaan Ramadan. Kata Nabi, qad adallukum syahrul azim mubarakan fihi, sungguh akan datang 1 bulan syahrul azimat, walaisa syahrul hurumat, bukan hanya sekedar penghormatan, tetapi syahrul azimat, bulan yang mulia. Mubarakan fihi, di dalamnya banyak berkah. Apa berkahnya? Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun beramal. Kemudian siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, tahajud, kemudian bertarawih. Ini bulan-bulan rezeki umat Islam ditambah. Apa rezeki? Bukanlah harta, pangkat dan jabatan. Kalaulah rezeki itu diukur dengan pangkat dan jabatan, kalaulah rezeki itu diukur dengan makanan, demi Allah kata para ulama, sungguh Allah tak akan kasih makan bagi orang-orang kafir. Maka rezeki bagi orang beriman itu adalah ketika dia mampu mentaati Allah. Ini rezeki orang beriman umat Nabi Muhammad SAW. Beramal ganda, beramal sedikit tapi lipatnya banyak. Beramal wajib dapat pahala seperti 70 beramal wajib di bulan lain. Beramal sunnah seperti beramal wajib dalam Sahih Imam Ibnu Huzaimah. Maka ini bulan adalah bulan fastabiqul khairat, bulan berbagi. Siapa yang punya kelapangan, beri kelapangan kepada orang yang sempit. Siapa yang punya rezeki, beri makan orang-orang yang perlu makan untuk berbuka puasa. Ini adalah bulan pengampunan. Hadza syahrul syiyam, syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, wa syahrul itqum minan nar. Ini bulan-bulan azimat, bulan yang agung, bulan yang banyak berkahnya, bulan kebaikan, bulan ampunan, bulan kasih sayangnya Allah, bulan pembebasan api neraka. Di mana letaknya? Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, putihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Artinya kehidupan Ramadan di muka bumi ini, siapa yang mengambil bagian dengan menegakkan Ramadan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa menegakkan Ramadan dengan puasa, dengan solat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan berbagi, dengan bersedekah, tidak meluputkan detik menitnya kecuali dengan berzikir untuk patuh kepada Allah, maka itulah suasana surga di dunia. Wa putihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Tak ada lagi, ini semua ahli surga nih. Di bulan Ramadan ini adalah suasana surga yang Allah turunkan ke bumi agar kita mendapatkan suasana itu. Lalu siapa yang tidak mengambil bagian dari suasana itu? Puasa tidak, solat malam tidak, dia santai-santai saja. Ramadan berlalu, kata Nabi, man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan Ramadan, falam yughfar lahu, tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, bu'dan, maka celakalah. Maka agar kita tak menjadi orang celaka, maka raihlah keberkahan, raihlah pengampunan, raihlah rahmah, raihlah berkah yang berlipat-lipat yang hanya diperuntukkan kita umat Nabi Muhammad. Ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Kalau 10 tahun saja kita berRamadan, maka amal kita dihitung sama dengan 830 tahun. Kalau kita Ramadan baik, Ramadan kita penuh kualitas, Ramadan kita penuh kita jaga dengan amalnya, maka insya Allah kalau 20 tahun umur kita sama dengan 1660 tahun.
maka amal-amal kita mampu mengalahkan amal-amal umat terdahulu. Dan kemudian keistimewaan kita adalah ditutupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkannya kerja Nabi untuk umatnya, yaitu untuk berdakwah, untuk memperbaiki diri dan mengajak orang berbaik diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan bulan Ramadan ini adalah suasana surga sebelum kita masuk surga sesungguhnya. Putihat abwabul jannah. Maka marilah kita ambil, raih berkahnya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, tinggalkan maksiat, dan mudah-mudahan di luar setelah Ramadan ini kita menjadi orang yang aid, orang-orang yang kembali bersih, kembali dalam keadaan orang-orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut emaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bini'matil iman wal islam wa tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jemaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah, menahan dirilah, jangan bikin maksiat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tarkul ma'ashi adalah menahan diri untuk tak berbuat dosa. Maka siapa menahan diri seperti orang-orang terdahulu, seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berdoa padanya, tidaklah mungkin Allah menolak doanya. Maka pasti sebenarnya kalau kita ikuti cara puasa yang benar, seperti puasanya orang-orang terdahulu, pastilah Allah mengabulkan doanya sendiri. Artinya kalau berRamadan kita tidak menjadi orang takwa, yang salah itu bukan Allah tak menerima doa kita, tapi bukan Allah tak menerima doanya, tapi kita sendiri tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang menjadi syariat, apa yang patut kita kerjakan. Semoga dengan Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi haqqa tuqatih, benar-benar takwa dengan haknya, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha mi'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma barik lana fi syahrul Ramadan, syahrul syiyam, syahrul maghfirah, syahrul barakah, syahrul rahmah. Barik lana ya arhamar rahimin. Salimna fi syahrul Ramadan, salimni ya rabbal alamin. Taqabbal du'a wa taqabbal a'mala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Tumis salah.